Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan PPT yang saya buat dari tugas arsitektur dan organisasi komputer, yang jadi dosen pengampu yaitu Bapak Badri Tamam MKOM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Firdaus, NPM 202412200128, mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Langsung saja kita memasuki ke halaman yang pertama, yaitu konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer yaitu arsitektur komputer yaitu definisi, desain, logis sistem berhubungan dengan fungsi dan perilaku komputer yang terlihat oleh programmer. Jadi arsitektur komputer yaitu desain logis sistemnya. Dan selanjutnya itu fokus, instruksi, addressing, mode, dan ukuran data, dan jenis register. Contoh, arsitektur kali 86, PC atau laptop, arsitektur ARM, smartphone atau tablet. Sedangkan organisasi komputer yaitu mengimplementasi fisik dari arsitektur terkait bagaimana komponen dihubungkan dan bekerja. Jadi organisasi komputer ini yaitu yang menghubungkan antara komponen yang satu sama yang lainnya dan cara bekerjanya. Fokus yaitu sirkuit, sinyal kontrol, pengendalian memori, pipeline, dan CPU. Contoh, Intel Core i5 dan AMD Ryzen sama-sama arsitektur kali 86, tapi organisasi cara kerja internalnya berbeda. Begitu. Lanjut ke halaman yang ketiga, yaitu konversikan 62 desimal ke biner. Langkah-langkahnya yaitu gini. 62 dibagi 2 yaitu 31, sisanya 0 kan, sama berarti ya kalau dibagi 2 yaitu 31 sama 31. Lanjut 31 dibagi 2 yaitu 15 itu sisanya tinggal sisa 1. Dan yang ketiga, lanjut ke 15 dibagi 2 sama dengan 7 yaitu sisanya 1 kan. 15 dibagi 2 ada yang 14, ada yang 15. Jadi kalau setara yaitu 14 yaitu 7. 15 dibagi 2 yaitu 7. Sisanya itu 1. Terus 7 dibagi 2 lagi yaitu 3. Sebenarnya kan 3 dan 4, berarti ambil ratanya yaitu 3, yaitu sisanya 1. Terus 3 dibagi 2 yaitu 1. Ambil ratanya juga 1 sama 1 yaitu sisanya 1. Dan yang terakhir 1 dibagi 2 yaitu 0, sisanya 1. Disusun dari bawah ke atas yaitu 1 1 1 1 1 0. Ya, berarti 6 desimal 62 yaitu binernya, angka binernya yaitu 11 11 10. Oke, langsung halaman ke-4. Sini halaman ke-4. Mengapa komputer menggunakan sistem biner? Yang pertama, kesesuaian dengan elektronika, di mana transistor hanya mengenal 2 kondisi, ada arus 1 atau tidak ada arus yaitu 0. Sama halnya yaitu dengan 1 yaitu on dan 0 itu off. Jadi tidak bisa elektronika itu tidak bisa mengenal antara 1 selain 1 dan 0. 2. Sederhana dan andal. Sistem biner memudahkan rancangan rangkaian logika digital seperti AND, OR, dan NOT. Lebih tahan terhadap gangguan NIOS daripada sistem desimal. Itu sistem biner ini lebih tahan gangguan
daripada sistem desimal gitu. Untuk yang ketiga yaitu efisiensi pemrosesan, di mana efisiensi pemrosesan ini operasi aritmatika dan logika lebih cepat dalam bentuk biner ya. Kalau dalam bentuk desimal itu agak lambat. Berarti di sini kenapa menggunakan sistem biner? Karena operasi aritmatika dan logika itu lebih cepat dalam bentuk binernya. Terus yang ketiga yaitu menyederhanakan penyimpanan data di memori, yaitu hanya menyederhanakan penyimpanan data di memori. Misal ada 1 dan 0, tidak ada 2, 3 sampai terusnya. Dan yang 4, standar universal. Semua perangkat keras CPU, RAM, hard disk, SD dirancang berdasarkan logika 0 dan 1. Jadi standar universalnya perangkat keras CPU seperti CPU, RAM, hard disk dan SD itu dirancang berdasarkan logika 0 dan 1. Tidak ada 2, 3, 4 sampai seterusnya. Di sini kesimpulannya, komputer memilih biner karena paling efisien, stabil dan sesuai dengan prinsip kerja elektronik modern gitu. Ini halaman keempat. Terus selanjutnya halaman 5. Sini arsitektur CPU diagram sederhana. Buatkan arsitektur CPU diagram sederhana. Komponen utama CPU di sini CPU. Yang pertama yaitu alurnya itu alur pertama yaitu ALU, di mana ALU ini arithmetic logic unit, di mana ALU ini melakukan operasi aritmatika, tambahan, kurangan, perkalian dan pembagian, dan logika AND OR NOT, di mana ALU ini melakukan operasi aritmatika bilangan tambahan, kurangan, perkalian dan pembagian, dan logika AND OR NOT. Yang kedua yaitu control unit. Di sini ada control unit, di mana control unit ini yang dimaksud CU di sini mengatur jalannya instruksi mengirim sinyal kendali ke ALU, memori dan perangkat input dan outputnya. Di sini CU ini mengatur jalannya instruksi sinyal mengirim sinyal kendali ke ALU, memori dan perangkat input atau outputnya. Dan yang ketiga yaitu register, di mana register ini menyimpan kecil dan sangat cepat, menyimpan data instruksi sementara yang sedang diproses. Itu register di sini menyimpan data penyimpanan kecil dan sangat cepat, menyimpan data instruksi sementara yang sedang diproses. Itu menginstruksi yang sedang diproses di sini di register. Dan yang terakhir yaitu bus. Di sini bus kan ada 3. Di mana bus ini yaitu jalur komunikasi antar komponen, di mana jalur komunikasi antar komponen ke komponen yang lainnya. Jenis bus yaitu ada 3, ada data bus di sini yang di tengah, dan ada address bus, dan yang terakhir yaitu control bus. Di sini sistem busnya di sini. Lanjut ke halaman ke-6. Instruction siklus instruksi CPU. Siklus instruksi CPU di sini itu tahapan utama yaitu yang pertama yaitu fetch. Di sini fetch yaitu CPU mengambil instruksi dari memori RAM ke instruction register IR. Jadi CPU mengambil instruksi dari memori RAM ke instruction register, ke yang balik yang tadi itu. Dan yang kedua itu decode, di mana decode ini adalah control unit menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol, menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan data apa yang digunakan. Jadi di decode ini akan menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol. Control unit itu akan diterjemahkan untuk menjadi sinyal kontrol, menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan data apa yang digunakan. Itu di sini akan menentukan operasi apa yang mau dilakukan dan apa yang mau digunakan di sini di kode ini. Terus yang ketiga yaitu execute, di mana execute ini yaitu ALU atau register melaksanakan operasi aritmatika, logika, akses memori dan lainnya. Jadi yang sebelumnya tadi yaitu di antara control unit dan ALU ini, ALU dan register itu melaksanakan operasi aritmatika di sini, aritmatika, logika, akses memori dan lain-lainnya di sini.
di-execute. Dan yang keempat yaitu store, di mana store ini read back hasil eksekusi disimpan ke register atau memori utama. Di sini store akan menyimpan hasil eksekusi ke register atau memori utama. Jadi sampai bolak-balik di sini terus mulai dari fetch sampai decoder, execute dan store. Maka hasil eksekusi akan disimpan akan disimpan ke register oleh store ini atau memori. Lanjut ke yang ketujuh, jenis perbandingan memori. Sini perbandingan memori, jenis memori ini fungsi, ini kecepatan dan ukuran. Yang pertama jenis memori register. Register yaitu fungsinya menyimpan data dan instruksi sementara di CPU. Sementara hanya menyimpan data sementara di CPU. Kecepatannya paling cepat nanodetik, paling cepat, dan ukurannya sangat kecil yaitu byte KB, sangat kecil karena hanya sementara. Dan jenis memori yang kedua yaitu cache, yaitu fungsinya buffer antara CPU dan RAM, menyimpan data yang sering digunakan. Itu di cache ini akan menyimpan buffer antara CPU dan RAM, menyimpan data yang sering digunakan. Kecepatannya itu sangat cepat, hampir setara register. Cepat tapi hampir setara dengan register, tapi lebih cepat cache ini dibanding register kecil, yaitu KB dan MB. Kan yang tadi register KB, byte sampai KB, di sini KB sampai MB. Lebih cepat cache ini. Dan yang ketiga yaitu jenis memori RAM, di mana RAM ini yaitu fungsinya menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer berjalan. Jadi fungsinya RAM itu menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer berjalan. Saat komputer berjalan, di sini RAM akan menyimpan data instruksi sementara saat komputer berjalan. Kecepatannya yaitu cepat, mikrodetik, di mana yaitu besar, besar GB digunakan, berarti lebih besar dari yang kedua tadi, lebih besar dari register dan cache. Dan yang terakhir, jenis memori yang terakhir yaitu ROM. Fungsinya gimana? Fungsinya itu menyimpan instruksi permanen, BIOS firmware, mana di sini menyimpan instruksi permanen. Dari jenis memori yang ketiga ini hanya menyimpan data sementara, register dan RAM itu hanya menyimpan data sementara, sedangkan ROM ini menyimpan instruksi permanen. Itu di sini memorinya permanen di ROM itu. Kecepatannya lebih lambat dari RAM, hanya lebih lambat dari RAM sedikit, kecil sampai sedang, yaitu MB. Dimana kalau kan register yaitu byte sampai KB, dan yang cache yaitu kecil KB sampai MB. Nah kan di sini MB, bukan KB tapi MB, tapi bukan GB, yaitu MB sedang di pertengahan. Lanjut yang nomor 7, yang 8, cache memori dan contoh penerapannya. Fungsi cache. Apa fungsi cache? Yaitu menyimpan data instruksi yang sering diakses CPU, mengurangi waktu akses ke RAM, buat proses lebih cepat dan efisien. Jadi fungsi cache di sini yaitu menyimpan data instruksi yang sering diakses. Apa yang sering diakses oleh CPU, maka di sini akan menyimpan datanya di cache ini, mengurangi waktu akses ke RAM, yaitu mengurangi waktu akses ke RAM, membuat proses lebih cepat dan efisien. Contoh, saat membuka aplikasi browser, halaman web yang sering dibuka disimpan di cache sehingga loading lebih cepat. Jadi contohnya gini, saat kamu membuka aplikasi di browser, halaman web yang sering dibuka disimpan di cache sehingga loading lebih cepat. Gitu. Gaming, data grafik atau tekstur yang sering digunakan disimpan di cache, game lebih lancar. Jadi data atau grafik yang sering digunakan yaitu disimpan di cache kalau di gaming. Kesimpulannya, cache bertindak sebagai jembatan cepat antara CPU dan RAM sehingga meningkatkan kinerja komputer secara signifikan. Jadi cache ini bagai jembatan yang antara CPU dan RAM sehingga lebih cepat, lebih signifikan gitu di cache. Itu fungsi dari cache dan contohnya tadi. Dan yang 9 yaitu kesimpulan. Pokoknya gini, pertama tadi perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer, yaitu
Kalau arsitektur yaitu rancangan konseptual, instruksi, set perintah, cara kerja logis. Jadi di arsitektur ini cara kerjanya itu logis. Nah, nah, apa yang diinstruksikan dan perintah cara kerjanya itu logis. Dan kalau organisasi komputer yaitu mengimplementasi fisik, bagaimana komponen dihubungkan dan bekerja. Di mana organisasi ini akan menghubungkan komponen satu sama yang lainnya itu dengan cara bekerjanya. Dan yang kedua yaitu representasi data. Nah, kesimpulan yang nomor 2 yaitu representasi data. Komputer hanya mengenal 0 dan 1 dalam kurung biner. Biner lebih stabil dan sesuai dengan sifat elektronik, yang mana on itu 1 dan off itu 0. Nah, di sini biner yaitu lebih dan dirancang dan biner itu elektronik merancang hanya sistem biner. Yang ketiga yaitu CPU dan siklus instruksi. Kesimpulan yang ketiga yaitu CPU dan siklus instruksi, di mana komponen utama yaitu ALU, terus berjalan ke control unit dan register, dan yang terakhir yaitu bus. Dan yang kesimpulan yang ketiga selanjutnya yaitu proses instruksi, di mana instruksi ini dimulai dari fetch, decode, execute, dan store, berlangsung sangat cepat berulang-ulang. Sini sampai berulang-ulang sampai berhenti, sampai tidak digunakan gitu. Nah, proses instruksi yaitu fetch, decode, execute, store, berlangsung sangat cepat berulang-ulang di situ. Gak ada selain nama di sini, fetch, decode, execute, store, berulang. Yang keempat yaitu memori hierarki, yaitu register paling cepat tapi kecil. Nah, cache, RAM dan ROM setelah paling besar tapi lambat. Nah, itu bedanya. Register itu paling cepat tapi kecil. Cache, RAM dan ROM setelah paling besar lambat. Cache menjadi kunci kecepatan karena menampung data yang sering dipakai server. Jadi kesimpulan yang nomor 4, yang di cache ini menjadi kunci kecepatan karena menampung data yang sering dipakai. Contohnya seperti yang tadi ya, dimana browser yaitu di web akan menyimpan data yang sering digunakan gitu. Ringkasnya gini, efisien komputer sangat ditentukan oleh desain arsitektur. Ringkasan efisien komputer sangat ditentukan oleh desain arsitektur, mekanisme CPU dan pengolahan memori. Jadi komputer sangat ditentukan oleh desain arsitektur, mekanisme CPU dan pengolahan memori. Baik, di sini referensinya. Pertama itu dari William Stanley, Computer Organization and Architecture Designing for Performance, 10 tahun edition, persen 2016. 2. Kat Hemaser Sponko Fransik Satvat Zeki, Computer Organization and Embedded System, 60 tahun edition, McGraw Hill 2012. 3. Lateral Point Computer Organization and Architecture Basic, diakses dari http www.tutorial.com. Sama seperti ini, diakses dari browser di sini. Lanjut ke halaman berikutnya, arsitektur dan organisasi komputer. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah dari segi kata dan ketikan dan editan, mohon maaf, beri maaf. Sekian dari saya. Ini nomor saya +628233588349, dan email saya ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.